Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Ayu Eka Sinta dengan NBI 131180080 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini dibuat karena sebagai penilaian ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian hukum. Aku akan jelasin banyak hal, oleh karena itu tonton sampai akhir dan jangan lupa like and subscribe. Yang pertama aku akan jelasin tentang fakta hukum, yaitu pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disingkat dengan UU HC 2014. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ini berdasarkan pasal 1 angka 2 UU HC 2014. Sedangkan fakta hukum yang lain yaitu sedangkan yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ini berdasarkan pasal 1 angka 3 UU HC 2014. Kemudian di sini ada proposisi hukum, yaitu pasal 9 ayat 1 huruf D Undang-Undang Hak Cipta atau UU HC tahun 2014 menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan. Proposisi hukum yang berikutnya yaitu pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, lagu yang diaransemen ulang sebagai karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Kemudian lanjutannya pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 yang menyatakan setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian isu hukumnya yaitu apakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap lagu yang dinyanyikan kembali dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 sudah sesuai dengan hak mewajibkan para pengcover lagu untuk memberikan hak royalti kepada si pemilik lagu. Kemudian isu hukumnya yaitu apakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu terhadap lagu yang dinyanyikan kembali dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 sudah sesuai dengan hak mewajibkan para pengcover lagu untuk memberikan hak royalti kepada si pemilik lagu. Jenis dan bahan hukum. Yang pertama ada bahan hukum primer, yang satu peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Yang kedua, putusan pengadilan. Jenis dan bahan hukum yang berikutnya yaitu bahan hukum sekunder, di mana meliputi skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan yang terakhir yaitu bahan-bahan non-hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum. Di sini teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung. Teknik analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis major atau pernyataan bersifat umum, kemudian diajukan premis minor yang bersifat khusus. Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data. Kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah. Sekian.